Puasa dapat dilakukan untuk orang lain. Selain untuk diri sendiri, hal berpuasa juga bisa dilakukan untuk orang lain, seperti halnya dengan doa yang kita lakukan untuk orang lain. Contoh puasa seperti ini adalah Ezra yang bergabung dengan berpuasa untuk orang-orang Israel yang tidak setia. Ezra 10 ayat 6. Lalu ada juga Nehemia yang berpuasa ketika mendengar kabar tentang saudara-saudaranya yang berada dalam kesukaran di Yehuda dan tentang tembok Yerusalem yang terbongkar. Nehemia 1 ayat 3-4. Berpuasa untuk orang lain berarti kita peduli dan turut merasakan apa yang dialami orang lain, serta berdoa agar Tuhan menolong mereka. Beberapa kasus puasa supranatural. Di Alkitab ada tertulis 3 kasus puasa yang tidak biasa. Ini adalah puasa yang supranatural yang mustahil bisa dilakukan tanpa campur tangan Allah secara langsung. Puasa yang dimaksud adalah puasa selama 40 hari 40 malam yang dilakukan oleh 3 orang tokoh besar dalam Alkitab, yakni Musa, Keluaran 34 ayat 28, Elia, 1 Raja-Raja 19 ayat 8, dan Tuhan Yesus, Matius 4 ayat 1-2. Mereka dimampukan hidup tanpa makan dan minum dalam jangka waktu yang panjang. Tidak makan dan minum apa-apa selama 40 hari 40 malam tentu tidak akan bisa membuat seseorang dapat bertahan hidup. Jadi, ketiga kasus puasa di atas adalah kasus khusus di Alkitab. Puasa dalam Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru, perihal puasa tidak banyak disinggung seperti di Perjanjian Lama. Namun demikian, Tuhan Yesus secara tidak langsung mengajar murid-muridnya berpuasa ketika Ia meminta mereka agar tidak pamer kepada orang lain saat sedang berpuasa. Matius 6 ayat 16-18. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa murid-muridnya kelak akan berpuasa ketika Ia sudah naik ke sorga. Matius 9 ayat 14-17. Alkitab tidak memerintahkan orang-orang Kristen untuk berpuasa. Puasa bukanlah sesuatu yang dituntut atau diminta Allah dari orang Kristen. Pada saat bersamaan, Alkitab memperkenalkan puasa itu sebagai sesuatu yang baik, berguna, dan perlu dilakukan. Kitab Kisah Para Rasul mencatat tentang kisah orang percaya yang berpuasa sebelum mereka mengambil keputusan-keputusan penting. Kisah Para Rasul 13 ayat 2-3, Kisah Para Rasul 14 ayat 23. Puasa perlu dibatasi waktunya, khususnya puasa yang terkait makanan. Tidak makan dalam jangka waktu panjang dapat merusak tubuh. Puasa bukan untuk menghukum tubuh seseorang, tapi agar supaya orang tersebut bisa memusatkan perhatian pada Allah. Lalu puasa tidak boleh dianggap sebagai salah satu metode diet. Jangan berpuasa untuk menghilangkan berat badan, melainkan untuk memperoleh persekutuan yang lebih dalam dengan Allah. Beberapa tokoh Alkitab yang berpuasa. Sekalipun di dalam Alkitab, puasa selalu berhubungan dengan aktivitas tidak makan, namun ada cara-cara lain untuk berpuasa. Apapun yang dapat kita tinggalkan untuk sementara demi memusatkan perhatian pada Allah dengan cara yang lebih baik, maka hal itu sudah dapat dianggap sebagai puasa. Berikut ini merupakan catatan beberapa tokoh Alkitab yang dalam kisah hidupnya pernah melakukan puasa. Yang pertama ialah Musa. Musa melakukan puasa selama 40 hari 40 malam, di mana ia tidak makan dan tidak minum apapun. Keluaran 24 ayat 16, Keluaran 34 ayat 28. Yang kedua ialah puasa Daud yang tidak makan dan semalaman hanya berbaring di tanah. 2 Samuel 12 ayat 16. Selanjutnya ada puasa Elia, 40 hari 40 malam berjalan kaki. 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Lalu ada puasa Ester yang 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Ester 4 ayat 16. Ada juga puasa Ayub, 7 hari 7 malam tidak bersuara sama sekali. Ayub 2 ayat 13. Lalu puasa Daniel yang selama 10 hari hanya makan sayur dan minum air putih saja, Daniel 1 ayat 12, doa dan puasa, Daniel 9 ayat 3, berkabung selama 21 hari, Daniel 10 ayat 2. Berikutnya puasa Yunus selama 3 hari 3 malam berada dalam perut ikan, Yunus 1 ayat 17. Dan puasa Niniwe, 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum, dan tidak berbuat sesuatu yang jahat, Yunus 3 ayat 7. Puasa harus dilakukan dengan sikap hati yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang Israel pernah berpuasa di hadapan Tuhan dan merasa heran karena puasa mereka tidak didengar dan dijawab oleh Tuhan. Mereka lalu protes kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab bahwa hal ini terjadi karena mereka berpuasa dengan cara yang tidak benar. Sebab ketika mereka sedang berpuasa, mereka juga berbuat jahat dan tidak memperdulikan sesamanya.
Yesaya 58 ayat 2-12. Puasa bukanlah tindakan yang asal-asalan, melainkan juga menyangkut cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Puasa bukanlah cara membuat Allah melakukan apa yang kita inginkan, melainkan puasa itu mengubah kita. Puasa itu bukanlah cara untuk terlihat lebih rohani dibanding orang lain. Puasa harus dilakukan dalam kerendahan hati dan penuh sukacita. Matius 6 ayat 16-18 mengatakan, "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah fakta Alkitab mengenai puasa dalam Alkitab. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan di-like, share, dan komen fakta Alkitab apa lagi yang ingin kalian ketahui. Pastikan juga kamu sudah subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Jawaban Channel. Bagi Anda yang ingin memberkati orang lain, Anda bisa mewujudkannya dengan cara mendukung Jawaban Channel untuk terus bisa memberitakan kabar baik di Indonesia dengan berdonasi melalui link ini, atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0878 7490 5248. Terus saksikan fakta Alkitab. God bless you!